Alhamdulillah, Alhamdulillahi Jalla wa'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qala wa kana 'inda Allahi wajiha. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Ya Jamil, ya Badi'as samawati wal ardi, ya Zal Jalali wal Ikram. Jammilna bil fasahati wal balaghati wal mantiqati wal bara'ah. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi riqqati ra'fati riqqah. Thumma talinu juluduhum wa syu'uruhum wa qulubuhum wa absarahum wa afkarahum ila zikrillahi wa zalil bayt. Qala ta'ala aidan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa salli wa sallimu tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan hari ini senantiasa Allah tambahkan lagi yang lebih banyak. Salawat kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita semua layak dan pantas untuk mendapatkan pertolongan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Ayat ini akan menjadi pokok bahasan kita pada Jumat kali ini. Allah mengatakan dan memberi pesan kepada kita bahwa tidak sama antara ashabul jannah dengan ashabun nar. Tentu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala mana penduduk neraka dan mana penduduk surga. Penduduk surga itu Allah katakan wa ashabul jannati humul faizun. Jadi semua yang ada di surga itu adalah orang-orang yang faiz. Ar-rabih, orang yang beruntung, orang yang menang. Bicara keberuntungan atau bicara kemenangan ini kita kutip dari perkataan Profesor Eugen Blalow, seorang ahli psikolog dari Swiss. Beliau katakan beliau menciptakan satu buah konsep, namanya konsep ambivalensi. Di situ beliau katakan bahwa tingkatan mental seseorang itu yang paling bawah adalah kebodohan. Bodoh ini akan menaik lagi tingkatnya menjadi orang yang pintar. Orang pintar ini akan naik lagi mentalnya menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas akan naik lagi kepada orang yang benar. Orang yang benar ini juga akan naik kepada orang yang gila. Orang yang gila akan naik pada tingkatan orang yang beruntung.
Orang yang beruntung adalah orang yang menang, dan itulah tingkatan paling tertinggi. Tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Keberuntungan dan kemenangan itu adalah tingkat paling tertinggi, sesuai dengan apa yang Allah katakan tadi dalam Al-Quran, ashabul jannati humul faizun. Juga di dalam ayat lain Allah tegaskan, ada 6 ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang beruntung ini. Beberapa ayat saja yang kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang yang beruntung ini, kata Allah, adalah orang yang beriman, kemudian tidak hanya sekedar beriman, dia memperkuat sabarnya, dan juga warabitu, dan tetap dia bersikukuh pada kesabarannya, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Siapa orang yang beruntung itu? Orang yang beruntung itu adalah orang yang tidak meminum khamar, wal maisir, orang yang tidak main judi. Sekarang hari ini sedang marak-maraknya judi online. Kemudian wal ansab wal ajzlam rijsun. Ternyata khamar dan judi ini Allah katakan dalam Al-Quran adalah rijsun. Apa itu rijsun? Rijsun itu adalah rajanya kemaksiatan, jenderalnya maksiat, jenderal bintang 5-nya maksiat dari segala kemaksiatan adalah khamar dan judi. Maka dengan khamar ini, dengan judi ini, orang bisa membunuh dan lain sebagainya. Rijsun min amali syaitan, itu adalah raja diraja daripada amalan syaitan. Fajtanibuh, dan siapa yang terhindar dari itu semua, fajtanibuh la'allakum tuflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ingin memilih menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau menurut Al-Quran tadi sudah disebutkan, menurut Rasulullah SAW seperti apa? Rasulullah katakan orang yang beruntung itu adalah istaghfiru minal asdiqa fa innahu ya'ti syafa'ah. Orang yang mendapatkan syafaat, baik syafaat dari Allah, syafaat Rasulullah SAW, dan yang ketiga syafaat dari teman-temannya. Syafaat dari teman-teman ini seperti apa? Rasulullah katakan istaghfiru minal asdiqa, perbanyaklah olehmu teman, perbanyaklah olehmu kawan. Jangan memperbanyak musuh, sebab dengan kawan itu fa innahu ya'ti syafa'ah. Ketika nanti kita dikumpulkan di pengadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita divonis menjadi ahli neraka, kemudian ada teman-teman kita datang dan dia memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, bahwa si fulan itu dulu waktu di dunia temanku, sahabatku, dia pernah mengajakku sholat berjamaah, dia pernah mengajakku puasa bersama, dia pernah mengajakku untuk jujur. Ternyata sahabat-sahabat yang seperti inilah akan mengatakan, ya Rabb, aku bersaksi bahwa dia adalah orang baik. Akhirnya apa? Fulan, kau tak jadi masuk neraka. Kenapa? Kau mendapatkan syafaat daripada kesaksian teman-temanmu. Maka memperbanyak teman itu adalah baik, karena itu anjuran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah hari ini, apakah lebih banyak teman yang kita blokir atau apakah lebih banyak teman yang tidak kita blokir? Mana lebih banyak musuh kita atau mana lebih banyak kawan-kawan kita? Nah, inilah akan mempengaruhi siapakah kita, atau kita termasuk orang yang beruntung atau tidak. Orang yang merugi. Yang kedua, orang yang meruginya tentu adalah penduduk ahli neraka. Kita tidak tahu selama di dunia dia ahli ibadah, dia ahli sedekah, dia ahli tahajud, tapi ternyata tidak bisa menjamin itu semua. Bisa jadi ketika nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala kita terkaget-kaget. Kenapa dia orang alim, kenapa dia orang soleh, adanya di dalam neraka. Itulah orang yang merugi tadi.
Siapa di antara mereka yang rugi? Itulah mereka yang tidak pernah atau tidak bisa menyelamatkan salamatul insan fi hifzil lisan. Mereka yang tidak bisa menyelamatkan waktu di dunianya, yaitu menjaga lisan. Ya. Karena lisan ini sangat mempengaruhi sekali selamatnya kita dari siksa neraka. Sealim-alimnya kita, tapi kalau kita tidak bisa menjaga lisan, nauzubillah summa yauzubillah. Ketika kita punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala atau disebut hubungan antara vertikal, maka tentu mudah saja kita bisa bertaubat kepada Allah dengan sholat 2 rakaat. Tapi secara horizontal, hubungan kita dengan manusia, sedikit saja kita salah bicara atau salah ucap, mungkin manusia itu agak sedikit sulit untuk memaafkan. Maka marilah kita jaga lisan ini. Terakhir dari khutbah yang singkat ini, A'jabu Syekh Aqzabu, Syekh Muhammad Ghanim Hilal katakan dalam kitabnya Al-Adab Al-Muqaran, A'jabu Syekh Aqzabu. Apa itu? Ternyata akhir zaman ini semua orang bersindikat, semua orang bekerja sama untuk mengambil keuntungan dengan cara berbohong. Apa yang terjadi? Lihatlah di TikTok itu, lihatlah di YouTube itu. Semua orang berlomba-lomba membuat konten yang menarik, sehingga dengan biar supaya menarik, supaya banyak yang subscribe, supaya banyak yang nge-share, semua orang berlomba-lomba untuk membuat konten yang sifatnya settingan, yang sifatnya bohong-bohong, sehingga dia tidak sadar bahwa dia telah membohongi seluruh manusia. Nauzubillah summa yauzubillah. Sehingga kalau ada pun kawan kita yang bekerja, ketika kita jujur sendiri, sementara atasan-atasan kita tidak jujur, maka siap-siaplah engkau yang jujur akan disingkirkan. Sebab kenapa? Engkau menjadi salah satu penyebab tidak lancarnya proyek itu berjalan. Nauzubillah summa yauzubillah. Maka hati-hatilah memilih teman, hati-hatilah memilih lingkungan. Sebab inilah yang menyebabkan kita istiqamah atau tidak, selamat atau tidak. Teman, lingkungan itu sangat pengaruh sekali pada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malik Dzil Malakut Al-Jabbari Dzil Jabarut Alladzi khalaqal maut wal hayata ikhtibaran 'alal imani was-subut. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud وحبيب الياقوت محمد سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن تبع هداه إلى يوم بعد الموت. وقال تعالى أيضا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ورضوان الله عليهم ولسائر المسلمين والمسلمات وقل للصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, golongkan kami hamba-Mu hamba yang beruntung di sisi-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari lingkungan-lingkungan, jauhkan kami dari kawan-kawan yang membuat kami masuk pada golongan yang merugi. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, jadikan kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami, lingkungan-lingkungan sekitar kami ya Allah, yang mendukung ibadah kami agar kami lebih istiqamah ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.